Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bersama mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 1 dengan pokok bahasan Kalimah Thayyibah Hauqalah. Namun sebelum dilanjut, ya bagi yang belum subscribe silahkan like dulu channelnya, subscribe, komen, dan share ke grup-grup anak-anak dimanapun anak-anak berada, dan jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya agar senantiasa mendapatkan notif baru dari Minda Channel. Anak-anak, setelah proses pembelajaran ini selesai, hal yang ingin dicapai dari proses pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak mengenal kalimat Thayyibah Hauqalah. Yang kedua, anak-anak mampu mengucapkan kalimat Thayyibah Hauqalah dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak tahu persis kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Thayyibah Hauqalah. Dan yang keempat, anak-anak tahu apa hikmah dari mengucapkan kalimat Thayyibah Hauqalah. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita simak baik-baik penjelasan berikut. Baik anak-anak, yuk kita amati baik-baik gambar berikut. Menurut anak-anak, aktivitas apakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimanakah selama ini ketika anak-anak hendak berangkat ke madrasah? Apakah pergi begitu saja atau berpamitan kepada kedua orang tua? Pak Guru yakin dan percaya ya, anak-anak adalah anak-anak yang baik, yang berbudi luhur. Tentu ketika hendak keluar rumah, hendak pergi ke madrasah, pasti terlebih dahulu berpamitan kepada orang tua. Dan ketika hendak kita keluar rumah, tentu ya doa yang harus anak-anak hafal dan menjadi kebiasaan adalah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah anak-anak, inilah lafal Hauqalah yang harus anak-anak hafalkan, dicatat, ditulis, kemudian diucapkan dan dihafal, dan kemudian dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari ya, untuk mengucapkan lafal Hauqalah, kalimat Hauqalah. Bagaimana bunyinya? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya kalau mau dilakukan boleh, bisa la haula wa la quwwata, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Kalimah ini adalah lafal dari kalimah Thayyibah apa anak-anak? Hauqalah ya. Oke ya, paham anak-anak? Kenapa kita harus membiasakan mengucapkan kalimat Thayyibah? Apa itu kalimat Thayyibah? Baik anak-anak, manusia satu-satunya makhluk yang paling sempurna, karena hanya manusia yang mendapat karunia akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal kita menjadi tahu bagaimana cara hidup yang baik. Dengan akal dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sebagainya. Pemanfaatan akal secara maksimal oleh manusia menjadikannya manusia menjadi makhluk yang lebih unggul dibanding yang lain. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya dalam surat At-Tin, coba dibuka. Segala perilaku seseorang selalu dikendalikan oleh akal, baik perkataan maupun perbuatan. Dengan penciptaan manusia yang sempurna, maka manusia seharusnya selalu berkata yang baik, dengan mengucapkan kalimat Thayyibah dan juga berbudi pekerti yang luhur. Ya, kalimat Thayyibah. Apa itu kalimat Thayyibah? Kalimat Thayyibah adalah kalimat
atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis tersebut di atas adalah Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat mengucapkan kalimat hauqalah? Pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, seperti ditimpa penyakit, terkena musibah banjir tanah longsor, dan apalagi di era sekarang ini kita bersama-sama menghadapi wabah pandemi COVID-19 atau COVID-19 Corona, maka kita harus selalu ingat berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua, ketika mendengar seruan azan, ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita harus menjawabnya la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang agung tersebut merupakan kalimah isti'anah, yaitu kalimah memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah anak-anak tahu kalimat thayyibah hauqalah, kemudian kapan waktu mengucapkannya, berikut ini hikmah mengucapkan kalimat hauqalah yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, menghapus dosa-dosa. Yang kedua, merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Yang keempat, menghilangkan kesusahan karena kita berzikir kepada Allah senantiasa. Ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Yang ketujuh, termasuk salah satu pintu surga. Inilah hikmah membaca dan melafalkan kalimat thayyibah hauqalah. Baik, setelah anak-anak mendapat penjelasan dari awal sampai akhir tentang kalimat thayyibah hauqalah, bagaimana lafalnya, kapan waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, kemudian apa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, maka untuk menguji kemampuan anak-anak, latihan soal berikut bisa anak-anak kerjakan di buku tugas mata pelajaran akidah akhlak.